Kenyahlah. Kepalaku sakit sekali. Bukankah aku berada di lab? Bagaimana aku bisa berakhir di antah berantah? Sialan. Aku pewaris terhormat dari klan artefak medis. Malah bertransmigrasi menjadi orang bodoh yang menjadi sasaran semua orang. Tenang saja. Aku akan membalaskan dendammu. Dasar bodoh bau. Beraninya kau melawan. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu hari ini. Kakak abaikan dia. Hari ini kita akan mengambilnya dengan paksa. Oke. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Bagaimana bisa ada pistol? Lupakan itu. Pertama atasi masalah yang ada di depan mata. Aku tidak akan sungkan. Panas sekali. Aku telah diracuni dengan afrodisiak. Sulit untuk dinetralkan tanpa obat. Aku harus pergi dari sini dulu. Li Jin dan Pangeran Senbei. Ini buruk. Mereka melihatku. Jika aku tidak bertindak. Setelah orang ini mati, aku akan menjadi yang berikutnya. Serang. Aku baru saja khawatir, afrodisiak ini tidak ada obatnya. Dan seorang pria benar-benar jatuh dari langit. Terima kasih atas anugerah alam. Terima kasih Nona atas bantuan tepat waktumu. Pangeran ini. Apa yang kamu lakukan? Lin Pendi seorang gadis miskin. Uang sebanyak ini. Bagus, aku akhirnya punya uang. Sekarang Ayah dan Ibu tidak perlu menjualku ke rumah bordil hanya untuk membesarkan adik laki-lakiku. Cepat pergi lihat ke sana. Cepat. Yang mulia. Bangun yang mulia. Yang mulia. Apa yang terjadi pada pangeran ini? Kita terjebak dalam rencana memancing harimau keluar dari gunung. Song Yao, komandan pengawal Pangeran Senbei. Anda pasti telah dikejar ke sini oleh mereka. Di mana wanita itu? Wanita. Tidak ada wanita di sini. Kamu ingin lari setelah melakukan sesukamu padaku. Segera kirim orang untuk menyelidiki siapa wanita di hutan malam ini. Dimengerti.
Senjata tersembunyi wanita itu benar-benar tangguh. Jika itu bisa digunakan oleh pasukan pengawal Senbei, kita pasti akan mengalahkan bangsa barbar utara. Tampaknya wanita ini. Pangeran ini harus menemukannya. The film was translated and narrated by M Media. Dari mana kalian kembali? Kalian berdua bodoh tak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menangani orang idiot. Jika aku tidak kembali, bagaimana aku akan menyelesaikan masalah denganmu? Tidak bodoh lagi. Melihatku kembali hidup-hidup. Kau terlihat cukup kecewa. Jalan. Lepaskan saya, dasar gila. Tolong seseorang selamatkan saya. Membunuhmu hanya akan mengotori tangan putri selir ini. Tapi mulai hari ini, hari-hari baikmu telah berakhir. Permaisuri pangeran, betapa besar wewenang yang kamu miliki. Sebelumnya, kamu berpura-pura gila dan bodoh di depan pangeran ini. Aku tidak pernah menyangka kamu akan seperti ini di belakangku. Yang mulia, Anda akhirnya kembali. Putri permaisuri telah berzina, dan bahkan mencoba membunuh selir ini untuk membungkam saya. Yang mulia, Anda harus menegakkan keadilan untuk selir ini. Itu dia, pria tadi malam. Ternyata adalah Pangeran Senbei. Li Jingchen bodoh. Kau percaya apapun yang dia katakan. Aku benar-benar meragukan kecerdasanmu. Bagaimana kau bisa menjadi seorang pangeran? Kurang ajar, melakukan tindakan serendah itu. Dan masih berani membantah. Siapa orang rendahan itu? Yang mulia akan tahu hanya dengan sekali lihat. Ya Nancy, kamu rubah betina. Jika Yang Mulia tidak percaya padaku, Anda pasti bisa mencari seseorang untuk memeriksa tubuhku. Anda akan tahu segera. Saya merasa tidak enak badan baru-baru ini. Itulah sebabnya saya mengalami ruam. Putri konsort memfitnah saya. Yang Mulia, Anda sama sekali tidak boleh mempercayainya. Apakah itu benar atau salah? Aku akan tahu setelah aku memeriksanya. Pengawal, seret selir kedua untuk diperiksa. Tidak, selir ini menolak. Pemeriksaan akan menjadi penghinaan besar. Bahkan jika saya tidak bersalah, saya tetap akan menjadi bahan gosip. Jika Yang Mulia tidak mempercayai saya, selir ini akan mati di sini untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Cepat panggil tabib kekaisaran. Cepat. Bawa dia kembali ke pavilion Linglong. Dia memang karakter yang kejam. Dia bahkan tidak takut benar-benar bunuh diri karena benturan. Selir kedua menggunakan kematian untuk menyatakan tekadnya. Pangeran ini tentu saja percaya pada ketidakbersalahannya. Sekarang giliranmu. Apakah kamu akan bunuh diri di sini dengan benturan? Atau patuh menyerahkan diri untuk diperiksa? Kamu pilih sendiri. Siapa yang menegaskan, harus membuktikan. Jika kau mencurigaiku, kau harus menunjukkan bukti. Kalau tidak, jika kau menjadi curiga setiap saat, haruskah aku membenturkan kepalaku ke pilar setiap saat? Aku tidak menyangka permaisuri pangeran. Begitu tajam lidahnya. Sepertinya jika aku tidak membuatmu kelaparan selama beberapa kali makan, mulutmu tidak akan menyerah. Kunci dia di pavilion Yaoguang. Tidak ada yang diizinkan membawakannya makanan. Sampai dia mengakui kesalahannya. Ya, Jangan sentuh aku. Aku bisa berjalan sendiri. Tidak ada satupun orang baik di istana pangeran ini. The film was translated and narrated by M Media. Aku sangat lapar. Bahkan hanya satu bak kuku saja sudah bagus. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah karena cincin ini? Aku ingin semangkuk sup jamur putih dan biji teratai. Benar-benar seperti yang aku duga. Beraninya Yer Nancy membuatku mengalami paksaan.
Lagi pula dia tidak akan memiliki senjata tersembunyi sekuat itu. Selama aku menemukan wanita itu dan memanfaatkannya, aku bisa memproduksi senjata jenis ini secara massal untuk bertahan melawan bangsa barbar utara. Agaknya rakyat perbatasan utara dapat terhindar dari kehancuran perang. Tuanku, bawahan Anda sudah menyelidiki dengan jelas. Ada 2 wanita yang muncul di gunung belakang tadi malam. Salah satunya adalah penduduk desa terdekat. Yang lainnya adalah putri pendamping. Itu tidak mungkin, Ye Nancy. Pergi bawa wanita yang lain itu. Bawa dia padaku. Sesuai perintah Anda. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Aku dengar. Pangeran menyambut seorang wanita baru ke kediaman. Sebagai putri permaisuri. Tidak bisakah aku datang untuk melihatnya? Sebaiknya kau jangan membuat masalah. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Jangan khawatir. Aku hanya melihat. Bukan berarti aku akan memakannya. Wanita biasa ini memberi hormat kepada yang mulia pangeran. Dan memberi hormat kepada permaisuri. Angkat kepalamu. Apakah kau mengenali benda ini? Bukankah ini pistolku? Pada saat itu, karena merasa bersalah, aku lari dengan cepat, tetapi ceroboh sesaat, dan ternyata lupa mengambilnya. Ya, itu milik wanita biasa ini. Sepertinya. Kau memang orang yang menyelamatkanku malam itu. Tapi apa yang kau lakukan padaku? Kau tahu jelas di dalam hatimu sendiri. Yang mulia pangeran, mohon maafkan hamba. Wanita biasa ini tidak melakukannya dengan sengaja. Wanita biasa ini. Cukup. Karena kau telah menjadi wanitaku ini, maka pangeran ini tentu saja harus memberimu gelar. Terima kasih yang mulia pangeran. Apa yang sedang terjadi? Wanita ini tidak mungkin menyamar sebagai diriku, kan? Dia bahkan berani mengambil kesalahan untukku. Semoga orang baik hidup damai. Bangunlah. Kau pergi dan tinggal dulu di halaman Ronghua. Setelah itu pangeran ini akan membawamu ke istana sebagai selir pendamping. Wanita ini menyerahkan segalanya pada pangeran. Aku akan menjadi selir kedua pangeran Zhenbei. Itu luar biasa. Jika ayah, ibu, dan adik laki-laki tahu, mereka pasti tidak akan berani menggertakku lagi. Yang mulia Ibu Suri telah memanggil Anda. Mohon segera masuk istana bersama putri pendamping. Enya, Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Kau gila. apakah kau sengaja menjatuhkan diri ke dalam pelukanku? Kau tahu jelas di dalam hatimu sendiri. Pria yang terlalu percaya diri. Apakah ini saatnya membicarakan hal ini? Untuk membunuh pangeran ini, Anda benar-benar berusaha keras. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kau tidak ingin mati, tetaplah di sini dengan patuh. Li Jingchen, saya sarankan Anda menyerah dengan patuh. Kami juga bisa meninggalkanmu sebagai mayat yang utuh. Baiklah. Pangeran ini bisa menahan diri untuk tidak melawan. Namun, biarkan dia pergi. Aku tidak akan menyangka Pangeran Zhenbei yang gigih ternyata akan menunjukkan kelembutan terhadap wanita. Pangeran ini hanya tidak ingin mati bersama wanita seperti ini. Dia ingin mengulur waktu sampai Song Yang tiba. Kau pikir aku ingin bersamamu dan mati bersama? Jika bukan karenamu, apakah aku akan jatuh ke keadaan ini? Sial. Mati bersama pangeran ini adalah kehormatanmu. Aku akan memberikan kehormatan ini pada keluargamu. Diam, kalian berdua harus mati. Mengapa aku harus mati? Misimu adalah membunuhnya, bukan membunuhku. Kau. Kakak, apa yang dia katakan ada benarnya. Diam. Tidakkah kau tahu mereka sedang mengulur waktu? Serang. Jika ini terus berlanjut, sebelum Song Yang tiba, kita semua akan mati. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan mereka. Kau cari cara untuk segera pergi. Mungkinkah dia sudah terluka? Jika aku meninggalkannya di sini saja, bukankah itu terlalu tidak manusiawi? Lupakan saja, mengingat dia barusan menyuruhku lari.
Aku akan menyelamatkannya sekali lagi. Pergi. Bagaimana dia bisa memiliki senjata tersembunyi ini? Terlebih lagi, dia menggunakannya dengan sangat terampil. Mungkinkah dia adalah wanita dari malam itu? Tempat ini tidak aman untuk waktu yang lama. Kita harus cepat pergi menemui kelompok pengawalmu. Bukankah kau dewa perang? Bukankah seharusnya kau sangat kuat? Bagaimana mungkin beberapa pembunuh mengalahkanmu sampai kau memuntahkan darah? Dari mana senjata tersembunyimu berasal? Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya, tapi aku sama sekali tidak boleh membiarkannya tahu bahwa malam itu di gunung belakang. Akulah yang mengambil keuntungan darinya. Aku mengambilnya. Di mana kau memungutnya? Di gunung belakang. Sebelumnya, Guo Anlan mengirim orang untuk membuangku ke sana. Aku hampir mati. Untungnya ini menyelamatkan hidupku. Apakah itu benar? Mengapa aku harus berbohong padamu? Itu masuk akal. Jika dia adalah wanita dari malam itu, dia pasti akan sangat ingin seluruh ibu kota tahu bahwa dia telah menyempurnakan pernikahan denganku. Mengapa dia menyembunyikannya? Tuanku mohon maafkan hamba. Bawahanmu terlambat datang untuk menyelamatkanmu. Bawa dia kembali. Dan interogasi dia dengan keras. Sesuai perintah. Bawa dia pergi ya. Tunggu apa lagi? Aku tidak tahu cara menunggang kuda. Sungguh orang yang tidak berguna. Tolong luruskan fakta-faktamu. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati di sini. Dan kau menyebutku tidak berguna. Cukup omong kosong, lanjutkan. Aku menolak untuk naik. Putri Permaisuri. Menunggang kuda atau menunggangiku? Kurasa aku akan menunggang kuda. Hari ini, kami secara khusus telah menyiapkan perjamuan untuk Jinchen, untuk memberinya hadiah atas usahanya dalam menjaga wilayah perbatasan untuk kami. Mari. Ini hanyalah tugas hamba. Jinchen, segera setelah kamu menikahi Nancy, kamu pergi menjaga perbatasan utara selama beberapa tahun. Sekarang, setelah kamu kembali, kamu harus memikirkan masalah pewaris. Bagaimanapun juga, kamu adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Li. Kediaman Pangeran Zhenbi yang luas harus memiliki pewaris untuk menggantikanmu. Ya, kakak Kinan si bodoh. Jingderu putri kedua. Aku khawatir dia tidak bisa memperbanyak garis keturunan keluarga Li. Mengapa kakak Jingchen tidak menikahi permaisuri lain dan menurunkan Yinansi menjadi istri kedua? Kurasa keluarga Yi tidak akan berani mengatakan apa-apa. Masalah ini tidak memerlukan ibu suri atau putri untuk khawatir. Sita dan hamba memiliki hubungan yang sangat baik. Kau setujukan? CR. Setuju apanya? Jika kau tidak melepaskannya sekarang, aku akan memotong kaki babimu dan merebusnya untuk sup. Anak ini sudah bodoh sejak kecil. Sekarang aku melihatnya. Dia bahkan lebih berpikiran sederhana. Dia mengatakan apapun yang terlintas di mulutnya. Itu hanya karena Jinchen kamu baik hati dan murah hati. Sehingga kamu bisa mentoleransinya. Kau yang bodoh. Seluruh keluargamu bodoh. Sita dan hamba dianugerahi pernikahan oleh Yang Mulia. Hamba tidak hanya tidak berani meremehkannya. Hamba juga akan melindungi dan menyayanginya dalam segala hal. Agar tidak menyia-nyiakan rahmat Kaisar. Aku tidak salah menilaimu. Kau memang persis seperti ayahmu. Menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Kudengar pangeran diserang kemarin. Ying Hachen putra mahkota. Terluka. Kakak Jingchen, apakah kau baik-baik saja? Terima kasih Yang Mulia atas perhatian Anda. Hamba tidak terluka parah. Cepat panggil tabib istana. Ya Nancy, mengapa kamu melemparkannya ke tanah? Kau bodoh. Keluar dari sini. Cepat seseorang. Bantu kakak Jingchen ke sofa empuk. Jika kau ingin dia mati, kau tentu saja bisa memindahkannya dengan bebas.
Dasar tolol. Beraninya kamu mengutuk suamimu sendiri. Apakah kamu pikir, karena kamu idiot, aku tidak akan berani menampar wajahmu? Cepat. Mundur cepat. Jaga agar udara tetap bersirkulasi. Ini buruk. Napasnya tidak menentu. Meridiannya tidak normal. Ada kekhawatiran akan nyawanya. Kau tahu pengobatan. Yang mulia, jangan bercanda. Bagaimana mungkin orang idiot seperti dia tahu tentang obat-obatan? Cepat seseorang, hentikan dia segera. Tabib Kekaisaran. Mengapa tabib Kekaisaran belum tiba? Sudah terlambat. Aku butuh jarum perak. Apa yang kau lakukan? Berhenti bertindak sembrono. Mengapa kalian masih berdiri terpana di sana? Hentikan dia cepat. Tabib Kekaisaran Jieng mohon selamatkan dia dengan cepat. Jika sesuatu terjadi padanya, aku pasti tidak akan mengampuni si bodoh ini. Jiang Fan, Kepala Akademi Medis Kekaisaran. Gejala pangeran. Kemungkinan besar disebabkan oleh Gu pemakan jantung. Untungnya Baginda bijaksana. Karena telah menempatkan pangeran di tanah. Dan tidak memindahkannya sembarangan. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tabib Istana Jian. Kau baru saja mengatakan Jingchen. Cacing Gu apa yang menjangkitinya? Gu pemakan jantung. Siapapun yang terinfeksi oleh Gu ini, meridian jantung mereka perlahan-lahan melemah. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, mereka pasti akan mati. Apa? Itu tidak mungkin. Tabib Kekaisaran Jian, apakah ada solusi untuk Gu ini? Setelah terinfeksi oleh Gu, kematian sudah pasti. Jadi maksudmu, Jingchen dia tidak akan hidup lebih dari 3 tahun? Ya, Itu hanyalah penyakit jantung sepele. Jika aku ingin dia hidup, dia akan hidup. Tapi sekali lagi, Li Jingchen itu tidak akan hidup lama. Ekspresi wajah orang-orang ini sungguh aneh. Kecuali putri kedua. Yang lainnya semua tampak menyimpan motif tersembunyi. Kakak Jingchen kok akhirnya bangun? Apakah kau baik-baik saja? Bawahanmu kehilangan ketenangan di hadapan tahta. Hamba memohon ampunan yang mulia. duduklah dan bicara. Jingchen, bagaimana kau bisa terjangkit Gu pemakan jantung? Melapor kepada Yang Mulia. Dalam perjalanan ke ibu kota hamba dikejar pembunuh. Hamba terkena panah beracun di dada. Setelah bangun hamba menjadi seperti ini. Sepertinya pangeran telah diincar. Apakah Anda berhasil mengetahui siapa yang bertanggung jawab? The film Hamba was telah berkampanye di translated banyak tempat, and tidak narrated terhindarkan by M untuk membuat Media. musuh dibalas dengan kejam. Hamba sudah terbiasa. Masalah hidup dan mati. Hamba sudah lama menganggapnya enteng. Yang Mulia untungnya di perbatasan utara. Tentara keluarga Li ditempatkan di sana untuk menjaganya. Hamba berharap Yang Mulia dapat merasa tenang. Seluruh keluarga Li setia dan heroik. Sekarang hanya kau yang tersisa. Bagaimana aku bisa menanggung ini? Bahkan jika seluruh institut medis kekaisaran dikerahkan, kekuatan semua tabib istana, aku harus juga menghilangkan Gu pemakan jantung darimu. Terima kasih Yang Mulia. Pangeran, baru saja hamba melihat jarum perak di dekat dada Anda. Sementara menyegel racun Gu, boleh hamba bertanya siapa yang memasang jarum itu? Aku memasukkan jarumnya. Itu kau. Mustahil. Teknik menusuk jarum ini hanya dengan melihat, menunjukkan keahlian 10 atau 8 tahun. Bagaimana mungkin itu kau? Jika aku tidak takut Li Jingchen akan mati,
Dan kaisar itu akan menguburku hidup-hidup. Aku tidak akan mau membuka diriku hanya untuk menyelamatkannya. Keterampilan apa? Aku hanya menusukkan beberapa jarum secara acak karena panik. Aku melihatnya di sebuah buku. Buku apa? Sebuah buku bergambar. Jenisnya, di mana ada dua sosok kecil, telanjang di dalamnya. Tabib Kekaisaran Jian, jangan dengarkan omong kosongnya. Hamba tidak pernah menyangka Putri Permaisuri memiliki bakat seperti itu. Hamba merasa malu atas kekurangan hamba. Hamba dengar putri tertua keluarga Ye. Lahir agak bodor. Melihat hari ini, tampaknya cukup cerdas. Melapor kepada Yang Mulia. CR. Kadang-kadang memiliki saat-saat kejernihan. Benarkah begitu? Kalau begitu pangeran harus mengawasi Permaisuri dengan ketat, agar dia tidak menimbulkan masalah. Ketika dia tidak sadar, Yang Mulia Putra Mahkota berbicara dengan bijaksana. Gadis ini memang bodoh. Dia tidak bisa memikul tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Li. Mengapa Yang Mulia tidak menganugerahkan pernikahan lain, mengizinkan Jin Chen menikahi permaisuri utama yang lain? Terima kasih Ibu Suri atas perhatian Anda. Hamba memang baru-baru ini memiliki wanita yang hamba kagumi. Hamba sudah membawanya ke kediaman pangeran. Upacara selir kedua akan diadakan 3 hari kemudian. Pada saat itu, hamba akan secara pribadi membawanya ke istana untuk memberi hormat kepada Kaisar dan Ibu Suri. Kan masalah di masa depan selamanya. Pangeran Anda akhirnya kembali. Bukankah pangeran ini menyuruhmu untuk tetap di halaman Ronghua? Mengapa kau lari keluar? Saya dengar pangeran bertemu pembunuh saat memasuki istana. Saya sempat cemas. Jadi saya datang ke pintu masuk untuk menunggu. Sekarang melihat pangeran selamat dan sehat, saya merasa lega. Lain kali kau keluar, kenakan sesuatu yang lebih tebal. Terima kasih atas perhatian Anda, pangeran. Pangeran ini berencana 3 hari dari sekarang mengadakan upacara selir kedua dengan Pandey. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Apa hubungannya kalian berdua menikah denganku? Sebagai permaisuri pangeran, kau secara alami harus memikul tanggung jawab mengelola rumah tangga. Ketika pangeran ini mengambil istri baru, itu seharusnya menjadi tanggung jawab tunggalmu. Kau menikahi seorang selir. Tanggung jawab? Apa yang harus aku tanggung? Mengapa kau tidak membiarkan aku saja yang menikahinya? Apa gunanya kau? Kurang ajar. Apakah ini kualitas yang harus kau miliki sebagai permaisuri pangeran? Kualitas apa? Dari mana aku bisa mendapatkan kualitas? Apakah pangeran pernah mendengar pepatah? Singkirkan kualitas pribadi dan nikmati kehidupan yang tidak bermoral. Jika kau terus mencari masalah, padahal tidak ada. Jangan salahkan aku jika aku menjadi gila sepenuhnya. Kau, Pangeran mohon redakan amarah Anda. Ini semua salah saya, karena menyebabkan masalah bagi kakak. Sebenarnya saya tidak peduli dengan gelar itu, selama saya bisa berada di sisi pangeran. Meskipun saya hanya seorang pelayan rendahan, saya akan sangat puas. yakinlah pangeran ini tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kaki babi. Apa yang kau lakukan? Putri konsort Ibu Suri telah menitahkan bahwa hamba tua ini harus dengan ketat mengajari Anda dalam aturan dan etiket. Matahari sudah tinggi di langit, namun Anda tetap berbaring menolak bangun. Ini adalah kesalahan besar. Hamba tua ini menghukum Anda dengan memukul gong. Baiklah, jadi begini caramu ingin bermain. Baiklah, buat aku gila. Kalau begitu biarkan semua orang mati dan tidak ada yang hidup. Putri konsort, apa yang Anda lakukan? Jangan datang ke sini. Beraninya kau memukulku. Aduh. Cepat seseorang datang. Putri konsort sudah gila. Cepat pergi undang pangeran. Jangan mendekat, menyingkirlah. Gila. Saya tahu bantal rotan ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Nancy, kegilaan apa yang merasukimu? Kamu bahkan berani memukul nyonya yang melayani Bunda Suri. Apakah kamu masih memiliki rasa kepatutan yang tersisa? Bagaimana kalau aku memukulnya? Jika aku tidak memukulinya sampai mati, anggap saja aku berbelas kasih. Jika seseorang, saat kau tertidur pulas, tepat di sebelah telingamu, memukul gong berulang kali, bisakah kau menoleransinya? Nyonya Cham, Bunda Suri mengirimmu untuk menginstruksi Putri Permaisuri. Tetapi apakah mengatakan kepadamu untuk menyiksanya? Ibu Suri berkata, hamba tua ini harus mengajari putri konsort dengan ketat. Instruksi ketat berarti memukulnya dengan gong. Pikiran Putri Permaisuri sudah tidak tajam. Dengan dentumanmu, dia akan menjadi semakin tidak berfungsi. Jika kamu merusak pikirannya dengan memukulnya, berapa banyak kepala yang harus kamu ganti untuk itu? Ini salah hamba tua ini karena kurang pertimbangan. Hamba tua ini pantas mati 10.000 kali.
Mohon Yang Mulia redakan amarah Anda. Mohon Putri Konsort redakan amarah Anda. Seseorang. Layani Putri Permaisuri ke dapur untuk merebus otak babi. Untuk menutrisi pikirannya. Putri Konsort, mohon lewat sini. Otak babi. Saya suka makan otak babi. Kaulah otak babi itu. Menurut pendapat pangeran ini, metode instruksi Nyonya Chang terlalu agresif. Dan Putri Permaisuri benar-benar tidak dapat menanggungnya. Seseorang. Serahkan. Kawal Nyonya itu kembali ke istana. Ya. Pergi. Pemilik asli berasal dari keluarga bangsawan. Penampilannya tanpa celah. Jika dia tidak dilahirkan berpikiran sederhana, pasti tidak akan diam-diam. Mati di tangan pasangan pesina itu. Jangan khawatir. Sebelumnya tidak ada yang melindungimu. Tapi mulai sekarang, saya pasti akan melindungi diri saya dengan baik untukmu. Saya akan memastikan mereka yang menindasmu menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Nona, hamba ini mengira tidak akan pernah melihat Anda lagi. Huayu kepala pelayan. Huayu, seorang pelayan turun-temurun, tumbuh bersama pemilik asli sejak kecil. Dia pasti telah dijual oleh Guo Anlan. Sisanya terlihat akrab. Mereka juga pelayan yang dibawa dari keluarga Ye, karena mereka setia pada nyonya mereka, dan menolak mematuhi Guo Anlan. Mereka juga diusir dari kediaman pangeran. Tunggu. Dalam ingatan, saya pemilik asli memiliki. Seharusnya ada satu lagi. Huairo kepala pelayan yang ditinggalkan oleh ibunya. Mengapa dia tidak ada di antara mereka? Di mana Huairo? Ketika Mama Feng memberi makanan basi kepada nona muda, kakak Huairo terlibat konflik dengan mereka. Dan kemudian dia dibawa oleh selirgu ke gunung belakang dan dipukuli sampai mati. Kalian semua bangkitlah. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membalas dendam untuknya. Nona muda. Nona muda, Anda tidak bodoh lagi. Bukan itu maksud saya. Yakinlah nona muda kalian tidak bodoh. Yun Jiao, kau adalah orang yang dikirim pangeran untuk melayaniku. Mulai sekarang kau dan Huayu, keduanya akan menjabat sebagai kepala pelayanku. Biarkan saya memperjelas satu hal sebelumnya. Saya sama sekali tidak bisa menoleransi seorang pelayan yang melayani dua tuan. Apakah kau mengerti? Ya, hamba ini akan dengan ketat mematuhi instruksi putri konsort. Bagus. Kalau begitu kau bawa mereka turun untuk mandi dan berganti pakaian. Beristirahatlah selama sehari. Dan kembali untuk melayani besok. Ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja saya khawatir tentang kakak. Jadi saya secara khusus datang berkunjung. Keluar. Jangan merusak nafsu makan putri mahkota ini pagi-pagi begini. Apa yang kamu lakukan? Kakak, jangan marah. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri, kakak. Bagaimanapun Yang Mulia berkata, Anda dilarang makan. Jadi, kamu hanya akan membuang-buang makanan begitu. Bagaimana jika saya menyia-nyiakannya? Jika Anda punya nyali, pergi laporkan saya kepada Yang Mulia. Lihat siapa yang dia sukai. Aku tidak peduli siapa yang dia sukai. Bagaimanapun aku tidak bisa mentoleransi ini lagi. Kamu makan semua ini sampai habis. Kalau tidak hari ini kamu tidak akan meninggalkan pintu ini. Saya adalah selir kedua Yang Mulia. Beraninya Anda memperlakukan saya seperti ini. Jadi kenapa jika kamu adalah selir? Aku tetaplah putri mahkota. Jika kamu tidak makan semua ini sampai habis, aku akan membuatmu hari ini menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Anda. Kamu sangat biadab. Yang Mulia tidak akan membiarkanmu lolos. Jadi kenapa? Mari kita tebak. Apakah Yang Mulia akan berurusan denganku lebih dulu? Atau aku yang akan berurusan denganmu lebih dulu? Aku tidak takut padamu. Yang Mulia menyayangiku. Jika kamu berani menyakitiku, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kemuliaan dan kekayaan yang dicuri. Dan kamu menganggapnya nyata. Begitu. Selama putri mahkota ini ada di sini, kamu akan selamanya tetap menjadi selir. Kamu makan ini. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Tolong.
Apakah kau sudah selesai? Yang mulia. Tentu saja aku sudah selesai. Syaratnya adalah kamu mengurus istri kecilmu sendiri dan berhenti membiarkannya membuat masalah. Yang mulia, jika Anda datang selangkah lebih lambat, hamba takut hamba akan kehilangan nyawa. Segera minta maaf pada Pandi. Dia yang memprovokasi lebih dulu. Kenapa aku harus minta maaf? Baiklah. Kau memaksaku. Pengawal. Hadiah. Putri Pangeran diliputi rasa cemburu. Bertindak semena-mena. Seret dia keluar. Dan berikan dia 20 pukulan rotan. Yang mulia, masalah ini bukan salah putri. Hamba inilah yang berani mengantarkan makanan kepada putri. Nona Lin kebetulan melihatnya. Jadi dia menjatuhkan semua makanan ke tanah. Putri marah karena melihat pemborosan makanan. Itulah mengapa dia marah. Dan kemudian terlibat perselisihan dengan Nona Lin. Pada akhirnya ini semua adalah kesalahan hamba. Mohon hukum hamba ini. Aku bertanya padamu. Apakah yang dia katakan benar? Yang mulia, hamba hanya bermaksud mengingatkan kakak dengan ramah. Untuk mengikuti perintah Anda, siapa sangka dia akan mempermalukan hamba. Anda harus menegakkan keadilan untuk hamba. Kau memiliki keberanian yang luar biasa. Baru-baru ini, wilayah utara menderita kekeringan. Dan rakyat jelata tidak memanen apa-apa. Kaisar saat ini khawatir tentang kelaparan. Beraninya kau pada saat kritis ini membuang-buang makanan. Jika masalah ini sampai tersebar, bagaimana mungkin Kaisar dengan mudah melepaskan pangeran ini? Yang mulia, hamba tidak mengetahui masalah ini. Hamba mohon Yang mulia meredakan amarah Anda. Diam. Upacara untuk selir kedua akan ditunda. Kembalilah dan renungkan kesalahanmu menghadap tembok. Jika ada lain waktu, aku sama sekali tidak akan mentoleransimu. Ya, hamba tahu hamba salah. Hamba tidak berani melakukannya lagi. Aku akan melepaskanmu untuk kali ini. Jika kau berani bertindak sembrono lagi, aku sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. The film was translated and narrated by M Media. Bajingan. Kau melakukannya dengan sangat baik. Terus awasi Ye Nancy. Jika ada situasi apapun, laporkan padaku segera. Kau boleh mundur. Ya, hamba permisi dulu. Mengapa Paduka mengatur agar Yun Jiao mengantarkan makanan kepada Putri Mahkota, namun mengungkapkan masalah ini kepada Nona Lin? Lin Pandey bukan orang yang baik. Ye Nancy bahkan lebih sulit untuk diganggu. Di antara mereka berdua, konflik pasti akan muncul. Lalu pihak mana yang Paduka dukung? Aku tidak memihak salah satu pihak. Paduka menggunakan kesempatan ini untuk mengabaikan Nona Lin, justru untuk memaksanya mencari muka kepada Paduka. Kau bisa diajari. Tapi mengapa Paduka harus melakukan ini? Bahan dari benda ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku sudah menanyakan Lin Pandey tentang hal itu beberapa kali sebelumnya, tapi dia menolak untuk menjelaskan. Karena itu masalahnya. Aku akan membuatnya mengaku dengan sukarela. Paduka menunda upacara selir kedua. Dengan cara ini, Nona Lin pasti akan menjadi cemas tentang menikahi Paduka. Dia pasti akan menyerah. Itu benar. Kirim lebih banyak orang untuk mengawasinya. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Sesuai perintah Paduka. Yun Jiao, aku berutang banyak padamu hari ini. Kalau tidak, tak peduli bagaimana aku mencoba menjelaskan. Li Jingchen, dia tidak akan mempercayainya. Putri Anda terlalu merendahkan hamba ini. Ini semua adalah hal yang seharusnya hamba lakukan. Jika itu pelayan lain, pasti tidak akan berani melanggar perintah Li Jingchen. Dia bukan kerabat maupun kenalan saya. Mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk mengantarkan makanan kepada saya? Apakah orang ini setia?
Hanya perlu satu ujian untuk mengetahuinya. Kamu sangat setia. Saya Putri Permaisuri. Tentu saja harus memberimu hadiah yang besar. Ini adalah jepit rambut giok bersepuh emas. Saya memberikannya kepadamu. Hamba berterima kasih kepada Putri atas hadiahnya. Singkirkan formalitasnya. Cepat kenakan dan biarkan saya lihat. Ya. Itu terlihat indah. Itu membuatmu terlihat semakin terhormat. Kamu harus sering memakainya mulai sekarang. Ya. Hamba pasti akan menghargai hadiah dari Putri. Oh ya? Hari ini, Nyonya pengurus membuat semangkuk sup ikan segar. Ambil semangkuk dan bawa ke pangeran. Hamba akan segera pergi. Sama seperti yang Nona duga, sebelum Yun Jiao memasuki ruangan, dia melepaskan tusuk konde itu. Tapi mengapa bisa begitu? Di depan majikan sendiri. Siapa yang berani memakai sesuatu yang diberikan oleh orang lain? Kalau begitu, Yun Jiao mengantarkan makanan kepadamu. Adalah niat pangeran. Tampaknya pangeran masih peduli padamu. Peduli padaku. Huiyu, kamu masih terlalu naif. Pagi-pagi sekali ini, Yun Jiao baru saja datang untuk mengantarkan makanan saya. Segera setelah itu, Lin Pandi bergegas masuk. Tidakkah kamu pikir semua ini terlalu kebetulan? Hamba benar-benar tidak bisa memahaminya. Jika kamu tidak bisa memahaminya, jangan coba-coba. Kamu hanya perlu tahu bahwa di masa depan, dalam segala hal, kamu harus waspada terhadap Yun Jiao. Hamba mengerti. Hamba tua ini memberi hormat kepada Putri. The film was Singkirkan translated formalitasnya. and Nyonya narrated pengurus by tolong M. beritahu Lee. saya. Apa tujuan kunjunganmu kali ini? Menjawab Putri. Hamba tua ini menerima perintah dari Ibu Suri. Datang khusus untuk mengajari Putri aturan dan etika. Apakah Ibu Suri juga memberitahumu untuk menginstruksikan saya dengan ketat? Apakah dia menyuruhmu memukul gong, memukul drum, atau apakah dia menyuruhmu mencambuk saya dengan tongkat? Hamba tidak berani. Ini hanyalah pengajaran biasa. Jika Yang Mulia Putri tidak bersedia belajar, hamba tua ini tidak akan memaksa Anda. Saya tidak menyangka pengurus ini tampaknya lebih dapat diandalkan daripada yang terakhir. Biarlah. Jika bukan dia, orang lain masih akan datang. Mengapa mencari masalah untuk diri sendiri? Baiklah. Kamu boleh memulai instruksinya kalau begitu. Sebagai putri, melayani pangeran adalah prioritas utama. Mari kita mulai dengan menyajikan makanan pangeran. Bukankah mereka sudah disajikan? Para pelayan menatanya, dan diuji racun satu persatu. Setelah itu Putri menyesuaikannya lagi. Pangeran punya tangan. Dia bisa mengambil apapun yang ingin dia makan sendiri. Dia tidak membutuhkan saya untuk melayaninya. Siapa bilang pangeran ini tidak membutuhkannya? Bukankah kamu punya dua selir? Mengapa mereka bisa menikmati waktu luang? Sementara, saya satu-satunya yang bekerja. Kau berani mengatakan itu. Ini semua karena kau. Yang satu terbaring di tempat tidur, tidak sadarkan diri. Yang lain sedang menghadap tembok merenung. Katakan padaku, siapa lagi yang bisa datang dan melayani pangeran ini? Jika kamu tidak punya siapapun untuk melayanimu, apakah kamu akan mati? Kurang ajar. Putri mohon jaga ucapan Anda. Anda tidak boleh menyinggung atasan Anda. Baiklah, baiklah, baiklah. Satu pangkat lebih tinggi dapat menghancurkan seseorang. Ketika saya punya waktu suatu hari nanti, saya akan membantumu mencari beberapa selir lagi. Saya jamin mereka akan dengan nyaman melayanimu. Cukup omong kosong. Sajikan makanan. Yang Mulia silakan makan. Hanya satu sayuran. Ada apa dengan sayuran ini? Selir ini merasa warna sayuran ini sangat cocok dengan warna di atas kepala Yang Mulia. Jika kau mencari kematian, pangeran ini bisa mengabulkan keinginanmu. Kamu sudah dewasa, namun kamu masih pemilih makanan. Apakah kamu akan memakannya atau tidak? Jika kamu tidak memakannya, saya akan memakannya. Apa yang kamu lakukan? Putri, pangeran belum makan. Anda tidak boleh makan lebih dulu. Ini adalah pelanggaran. Ini melanggar pantangan besar.
Apakah kamu sudah selesai? Yang mulia, Nona Lin memohon audiensi. Mengapa dia ada di sini? Nona Lin mengatakan dia memiliki hal penting untuk diberitahukan kepada Yang Mulia. Biarkan dia masuk. Ya. Hamba wanita ini memberi hormat kepada Yang Mulia. Salam kepada putri. Pangeran ini memerintahkanmu untuk menghadap tembok dan merenung. Apakah kau tahu kesalahanmu? Hamba wanita ini tahu kesalahan hamba. Hamba tentu tidak berani melakukannya lagi di masa depan. Datang menemui pangeran ini. Ada masalah apa? Akhir-akhir ini hamba wanita ini terus-menerus merasa sulit menelan makanan. Dan setelah melihat daging atau makanan berminyak, langsung mual. Hamba baru saja meminta tabib memeriksamu. Dia berkata, Apa yang dia katakan? kamu hamil. Ya. Hamba wanita ini memang hamil. Orang yang tidur dengan Li Jingchen malam itu jelas adalah saya. Bagaimana Lin Pandi bisa hamil setelah dia memasuki istana? Saya belum mendengar bahwa Li Jingchen pernah pergi ke kamarnya. Aku pangeran ini menderita racun gu. Bagaimana mungkin aku bisa menghamili seseorang? Mungkinkah wanita malam itu sama sekali bukan Lin Pandi, melainkan dia Nancy? Mengapa kau menatapku? Saya hanya berpikir, pangeran benar-benar putus asa dan tidak pemilih, bahkan belum menikah, dan sudah tidur dengannya. Saya baru saja berpikir untuk mengeluh. Mengapa saya mengatakan kebenaran dengan lantang? Apa maksudmu putri pangeran? Maksud saya adalah Yang Mulia. Sekuat banteng. Dan berhasil pada percobaan pertama. Mengesankan. Begitukah? Ya. Yang Mulia. Hamba wanita ini tidak memiliki status atau gelar, namun hamil. Jika ini tersebar, hamba takut tak berani bertemu orang tua atau menghadapi gosip dunia ini. Jika Yang Mulia membenci Pandi dan menolak mengadakan upacara selir pendamping, Pandi lebih baik menenggelamkan diri daripada menimbulkan masalah bagi Yang Mulia. Berhenti. Yang Mulia. Tanggal 10 bulan depan adalah hari yang baik. Upacara selir kedua ini, aku akan mempercayakannya kepada putri pangeran. Kenapa? Aku berutang budi pada kalian berdua. Kau benar-benar berutang pada pangeran ini. Jika aku bertanggung jawab, maka aku bertanggung jawab. Namun, kalian harus menyetujui satu syarat dariku. Bicaralah. Kali ini, pengaturan pernikahan kalian, aku yang menentukan keputusan akhir. Tidak boleh ada keberatan. Kalau tidak, aku tidak akan melakukannya. Bagus. Aku pangeran ini setuju padamu. Putri, pakaian macam apa ini? Terlihat bagus. Tapi kenapa warnanya putih? Dan begitu banyak kain yang kurang. Bagian depan dan belakang hampir tidak bisa tertutup. Kalian berdua benar-benar terlalu kampungan. Benda ini disebut gaun pengantin. Orang barat mengenakan ini saat mereka menikah. Karena kalian membiarkan aku menjadi perencana pernikahan. Bukankah seharusnya aku mempelajarinya secara menyeluruh? Pernikahan yang melampaui era ini. Aku jamin ini akan membuat Li Jingchen dan Lin Pandi tak terlupakan seumur hidup. Apa itu gaun pengantin? Siapa orang barat itu? Ayo pergi. Aku putri permaisuri ini akan secara pribadi merias dan mendandani pengantin ini. Hari ini adalah hari sukacita besar bagi kita. Hari sukacita besar. Namun permaisuri membuatku mengenakan pakaian berkabung putih ini. Bukankah ini sengaja mengutuk Anda? Mengetahui hal ini, kau masih berani membawanya ke hadapan pangeran ini. Pangeran, aku. Lin Pandi, pangeran ini akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Orang yang menyelamatkan pangeran ini di gunung belakang malam itu. Apakah benar-benar kau? Malam itu, memang saya yang menyelamatkan pangeran. Bagus. Aku lihat kau adalah seseorang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Song Yao, bawa orang itu ke sini. Pergi. Berlutut. Lin Pandi, orang ini, apakah kau mengenalinya? Tidak, saya tidak mengenalinya. Saya sama sekali tidak mengenali orang ini. Kau jalan KJ. Malam itu di gunung belakang. Ketika kau melayaniku, kau bahkan memohon padaku untuk kawin lari denganmu. Sudahkah kau lupa? Anak di perutmu. Jelas-jelas anakku. Tidak seperti itu, Pangeran. Mohon Anda tidak boleh mempercayainya. Orang ini penuh kebohongan. Memfitnah orang lain dengan jahat. Saya sungguh tidak mengenalnya. Pangeran. Kenyahlah. Beraninya kau menipu pangeran ini. Kau benar-benar memiliki kelancangan yang luar biasa. Song Yao. Ya tuanku. Seret dia pergi. Pukul dia sampai mati. Pergi. Tidak. Ampun, Pangeran. Lepaskan aku. Mohon selamatkan hidup hamba, Pangeran.
Saya sungguh tidak mengenalnya. Ampun, Pangeran. Ampun. Pangeranku, apa yang sedang terjadi? Apakah kalian akan mengadakan pernikahan atau tidak? Tidak perlu dilanjutkan. Mundur. Sebentar mengadakan, sebentar tidak. Apakah kalian mencoba membuat orang bodoh ini kelelahan? Sungguh. The film was translated and narrated by M Media. Permaisuri sungguh terlalu cantik. Anda hanyalah bidadari yang turun ke dunia fana. Gaun yang begitu indah. Hamba belum pernah melihatnya sebelumnya. Indah bukan? Di lain hari, aku akan mendapatkan untuk kalian berdua. Satu set masing-masing. Hamba menyambut pangeran. Pangeranku? Mengapa Anda menatapku seperti itu? Pakaian aneh apa yang kau kenakan? Pergi dan segera lepaskan. Ini di dalam ruangan, bukan di luar. Ini juga tidak diizinkan. Mengapa kau tidak mengenakan pakaian luar? Sisa-sisa feodal. Apa yang kau katakan? Bukan apa-apa. Aku tidak menyadari kedatangan yang mulia. Apa tujuannya? Kalian bawa dia untuk ganti pakaian dulu. Ya. Kalian berdua boleh mundur terlebih dahulu. Ya. Ini untukmu. Apa ini? Yang mulia, mengapa Anda tiba-tiba memberiku hadiah? Hari ini, menandai ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Jadi sudah 3 tahun. Kualitas benda ini pasti bernilai banyak uang. Menawarkan keramahan tanpa alasan, berarti pasti ada motif tersembunyi. Mari kita lihat dulu apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Jepit rambut ini benar-benar indah. Apakah kau menyukainya? Aku menyukainya. Ini sangat berharga. Tentu saja aku menyukainya. Tapi, mengapa Yang Mulia mengirimiku jepit rambut? Kau dan aku adalah suami istri. Sebagai seorang suami, hanya memberikan beberapa tusuk konde. Bukankah seharusnya begitu? Bukan begitu Yang Mulia. Hubungan kita belum mencapai tingkat ini, bukan? Lalu di mana kita sekarang? Tahap apa yang telah kita capai? Kita memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat seperti tamu. Dear Nancy, selama 3 tahun pangeran ini jauh dari ibu kota. Aku menyebabkanmu menderita. Mulai hari ini, pangeran ini tidak akan membiarkanmu menderita, bahkan keluhan sekecil apapun lagi. Yang Mulia, mengapa Anda tiba-tiba mengatakan hal-hal seperti itu? Aku masih berpikir, sikap aroganmu yang biasa lebih enak dipandang. Sebelumnya pangeran ini yang salah paham terhadapmu. Itulah sebabnya aku memperlakukanmu seperti itu. Aku minta maaf. Tidak Yang Mulia, Anda seharusnya bicara terus terang saja. Ketika Anda bersikap seperti ini, aku merasa sedikit tidak terbiasa. Benda ini, itu milikmu bukan? Tidak. Bagaimana mungkin ini milikku? Bukankah ini itu milik Lin Pandi? Pangeran ini sudah menginstruksikan Song Yao untuk menyelidiki secara menyeluruh orang yang menyelamatkan pangeran di gunung malam itu. Sama sekali bukan Lin Pandi. Oleh karena itu, malam itu, kau melakukan sesuatu pada pangeran ini. Tidak. Itu jelas bukan aku. Pangeran ini sudah tahu. Penyangkalanmu tidak ada gunanya. Aku salah. Aku minta maaf. Aku juga tidak melakukannya dengan sengaja. Hari itu, karena Guo Anlan. Dia memberiku obat bius. Aku tidak punya pilihan. Itulah
Mengapa aku memanfaatkanku? Tunggu, itu tidak benar. Mengapa aku harus meminta maaf? Kau dan aku adalah suami istri. Aku memanfaatkanku. Bukankah itu sangat normal? Selain itu, selirmu yang menyakitiku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan Gu Anlan. Pangeran ini tidak pernah mengatakan berniat menyalahkanmu. Karena Anda tidak datang untuk menuntut penjelasan atau menghukumku. Lalu untuk apa Anda datang ke sini? Dear Nancy, ada sesuatu. Pangeran ini ingin meminta bantuanmu. Apa? Bisakah kau memberitahu pangeran ini metode pembuatan benda ini? Jika kita memilikinya, ratusan ribu orang di perbatasan utara tidak perlu lagi menderita akibat kehancuran perang. Aku. Jadi Anda hanya ingin aku membantumu membuat pistol. Ya. Bisakah kau melakukannya? Anggaplah pangeran ini memohon kepadamu. Sialan. Kukira kau akan melamarku. Ternyata semua ini hanya untuk ini. Apakah aku setua ini sampai-sampai kurang pesona? Dear Nancy, rakyat perbatasan utara hidup dalam penderitaan yang mengerikan setiap hari. Orang barbar utara kuat dalam persenjataan dan kuda. Tidak peduli berapa kali aku memukul mundur mereka. Aku tak bisa sepenuhnya menghilangkan bahaya itu. Meskipun pangeran ini kali ini mengusir mereka keluar dari perbatasan, tidak akan lama sebelum mereka melakukan serangan balik. Tetapi jika kita memiliki senjata ini, aku yakin kita pasti bisa menghancurkan orang barbar utara dan memastikan rakyat tidak lagi mengungsi atau kehilangan keluarga mereka. Beri aku waktu. Lagi pula aku masih punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan apa? Anggota keluargamu. Siapa tepatnya yang membunuh mereka? Apakah masih banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Mengapa kau menanyakan hal-hal ini? Hari itu, di balik papan peringatan di Aula Leluhur, aku melihat sebuah buku. Karena kau melihatnya, kau seharusnya tahu bahwa seluruh keluarga kami tewas di medan perang. Mengorbankan diri demi negara. Aku tidak percaya. Anggota kediaman Pangeran Senbi, gagah, dan mahir. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba semua gugur dalam pertempuran? Lalu menurutmu apa yang terjadi? Aku tidak berani berspekulasi sembarangan. Tetapi, aku pernah mendengar sebuah pepatah. Perkataan apa? Jika penguasa menghendaki seorang bawahan mati, bawahan itu tidak boleh menolak kematian. Kau sangat cerdas. Tetapi The mengetahui film terlalu was banyak translated and tidak akan narrated by menguntungkanmu. M-Media. Prestasi Pangeran Senbi menangi penguasa. Dia tidak hanya mendapat dukungan rakyat, tetapi dia juga mengendalikan lebih dari separuh kekuatan militer negara Shaoli. Jika dia ingin memberontak, itu semudah membalikan telapak tangan. Apalagi yang kau ketahui? Kaisar takut pada kediaman Pangeran Senbi. Jadi dia diam-diam mengirim orang untuk memburumu. Sampai dia memastikan kau diracuni. Dan hidupmu tidak akan lama lagi. Tampaknya putri pendampingku bukan hanya sekadar wajah cantik. Untuk bisa menebak sebanyak ini, kecerdikanmu melampaui orang biasa. Itulah mengapa aku benar-benar penasaran. Apakah kau benar-benar diracuni atau tidak? Tidakkah kau tahu pengobatan? Kerusakan miokardium. Jadi kau benar-benar diracuni. Kaisar Yongsan secara alami curiga. Mencoba menipunya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi sejak awal, kau mempertaruhkan nyawamu sendiri. Hanya demi balas dendam. Itu benar. Kediaman Pangeran Senbei lebih dari 100 nyawa. Aku tidak bisa mati sia-sia. Pangeran ini menginginkan keluarga Jing. Darah dibayar darah. Tapi pernahkah kau berpikir? Begitu kau memberontak, kediaman Pangeran Senbei yang loyal dan teguh akan menanggung semua aib pengkhianatan dan pengkhianatan terhadap negara. Keluarga Liku telah setia selama 3 generasi demi Shaoli. Kami mengabdi dengan tekun sampai mati. Namun apa hasil akhirnya?
Apa gunanya jika kita terkenal dalam sejarah? Bisakah itu menghidupkan kembali seluruh keluarga kita? Lalu kau mengorbankan nyawamu sendiri untuk membalaskan dendam mereka. Bisakah ini menghidupkan mereka kembali? Kau adalah putra tunggal keluarga Li. Kau tidak boleh mati. Itulah sebabnya aku memohon kepadamu untuk membantuku, untuk memenuhi keinginan terakhirku sebelum aku mati. Singkirkan orang barbar utara. Dengan cara ini bahkan, jika aku mati, rakyat perbatasan utara, aku bisa merasa tenang untuk generasi yang akan datang. Aku benar-benar ingin membantumu. Tetapi senjata ini benar-benar terlalu hebat. Jika jatuh ke tangan orang jahat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku mengerti kekhawatiranmu. Karena itu aku tidak akan memaksamu. Pangeran, pendampingku sudah bangun. Apa kata tabib istana? Kami sudah mengirim seseorang untuk menjemput tabib istana. Hanya saja pendampingku sedang tertekan secara emosional. Dia terus menangis dan mengatakan dia tidak ingin hidup. Mohon pergi dan temui dia. Pangeran ini akan segera tiba. Baik, hamba akan permisi dulu. Dear Nancy, kau ikut denganku. Pangeran, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kau tahu, Situasinya mendesak sekarang. Aku ingin kau memainkan sebuah sandiwara denganku. Pangeran. Kau sangat memahami kebenaran dan mengorbankan dirimu untuk orang lain. Ya, Nancy sangat terkesan. Aku bersedia membantumu. Terima kasih Putri Permaisuri. Kau dan aku adalah suami istri. Tidak perlu berterima kasih. Mari kita pergi. Detail spesifiknya akan kita bahas di perjalanan. Saya tidak akan meminumnya. Pangeran tidak lagi mempercayai saya. Lalu apa arti hidup saya? Siapa bilang pangeran ini tidak mempercayaimu? Pangeran, Mengapa kau tidak meminum obatnya? Pangeran, selir ini berpikir, saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Lan-El, hari itu semua salah pangeran ini, karena terlalu tidak sabar. Dan salah memahamimu. Pangeran Anda pergi selama 3 tahun. Demi kediaman pangeran yang luas ini selir ini. Mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran. Berpikir siang dan malam dan berharap Anda bisa segera kembali. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda memaksa selir ini mencoba bunuh diri. Ini semua salah pangeran ini. Lan-El, aku membiarkanmu menderita ketidakadilan. Mengapa dia ada di sini? Selir ini tidak ingin melihatnya. Pangeran tolong suruh dia pergi ya. Aku akan pergi jika kau mau. Apa kau pikir aku ingin datang ke sini? Hentikan. Dia menyuruhku pergi. Kemarilah. Mengapa kau begitu galak? Berlututlah. Atas dasar apa? Karena aku adalah suamimu. Aku tidak akan berlutut. Kau memfitnah Lan-El. Menyebabkannya hampir bunuh diri. Aku memerintahkanmu berlutut dan mengakui kesalahan. Namun kau masih tidak menunjukkan penyesalan. Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Aku tidak memfitnahnya. Aku benar-benar melihat hari itu. Dia bersama seorang pria. Pangeran, kepala selir ini sakit sekali. Lan-El. Kepalaku sakit sekali. Lan-El, kau baik-baik saja. Pengawal, panggil tabib istana. Cepat. Pangeran, Lan-El. saya sudah mengenal pangeran sejak kecil. Dan selalu setia kepada Anda. Tapi sekarang, dituduh secara tidak adil oleh permaisuri, berzina. Penghinaan seperti itu, saya tidak ingin hidup lagi. Song Yao, Ya, bawa Ye Nancy. Dan kurung dia di pavilion Yaguan. Tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan membebaskannya. Li Jingchen, kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kau pantas dihianati. Guo Anlan dasar wanita jahat. Bakap mulutnya. jangan membuat pangeran marah, ayo pergi. Pangeran, setelah berpisah selama 3 tahun, Anda masih begitu baik kepada saya. Terima kasih Pangeran karena bersedia mempercayai saya. Lan-El. Aku pangeran ini. Tidak sebodoh itu. Untuk mempercayai orang bodoh. Dia dan aku hanya berpura-pura. Di depan kaisar. Di hati pangeran ini. Orang yang paling aku pedulikan tetaplah kau. Hamba tidak tahu yang mulia putra mahkota telah tiba. Putri mahkota tidak perlu formalitas. Saya kebetulan lewat saja. Kalau begitu silakan duduk paduka.
Hamba akan permisi dulu. Putri Mahkota tunggu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Silakan berbicara Paduka. Silakan duduk. Paduka silakan berbicara terus terang. Ada satu hal yang selalu membuat saya penasaran. Bolehkah saya meminta Putri Mahkota untuk mencerahkan saya? Ada apa? Saya dengar Putri Mahkota terlahir bodol. Jadi, bagaimana bisa tiba-tiba Anda seperti orang normal dan bahkan mahir dalam keterampilan medis? Ini benar-benar luar biasa. Mengenai keterampilan medis ini, saya mempelajarinya dengan membaca buku mengenai kebodohan yang Anda sebutkan. Ini harus dikaitkan dengan mimpi yang saya alami sebelumnya. Dalam mimpi itu, saya menerima pencerahan dari seorang dewa. Saya baik-baik saja ketika saya bangun. Paduka, bukankah menurut Anda itu ajaib? Apakah kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Apakah Anda mempercayainya atau tidak? Adalah urusan Paduka. Singkatnya, dunia ini luas, penuh keajaiban. Bagaimana Paduka bisa yakin bahwa apa yang saya katakan tidak benar? Aku butuh penjelasan yang masuk akal. Saya tampaknya tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan diri saya kepada Paduka. Ibu Suri akan bangun dari tidur siangnya. Saya akan permisi dulu. Putri Mahkota sudah berada di istana selama 10 hari. Namun Pangeran Senbei tidak memperhatikan Anda. Tampaknya Anda masih belum ada di hatinya. Paduka tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan kembali ke istana Qingning dulu. The film Wanita was ini translated and tidak bisa narrated dipertahankan. by M-Media. Salam kepada Yang Mulia Kaisar. Salam kepada Yang Mulia Kaisar. Salam kepada Yang Mulia Ibu Suri. Salam kepada Yang Mulia Ibu Suri. Bangunlah. Hari ini kami telah menyiapkan perjamuan dan tidak ada orang luar di sini. Tidak perlu terlalu formal. Cepat duduk di tempatmu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Selir kedua Gung memiliki kulit yang merona. Wajahnya seperti bunga persik. Tampaknya selama setengah bulan terakhir ini, Anda pasti telah dirawat dan diberi nutrisi dengan baik. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan permaisuri yang bisa menemani Ibu Suri setiap hari, menikmati kehidupan yang nyaman? Saya, selir Anda menyeret tubuh saya yang sakit-sakitan, juga harus mengurus kediaman pangeran. Meskipun saya hanya selir kedua, saya telah membantu kakak mengurus begitu banyak urusan. Aku benar-benar tak bisa bermalas-malasan. Apa yang membuatmu begitu bangga? Jika bukan karena kamu, apakah aku akan dikurung? Cukup. Janganlah kita menyebutkan hal-hal ini di perjamuan istana hari ini. Apa yang dikatakan Ibu Suri benar sekali. Dear Nancy, aku tahu kau membenci insiden pengurungan itu. Tapi hari ini adalah perjamuan istana, di depan Kaisar dan Ibu Suri. Kau harus tahu bagaimana menahan diri. Kamu hanya selalu mengkritikku. Jelas dia yang berbicara, tidak sopan lebih dulu. Aku pangeran ini tidak mendengar. Lan Er menunjukkan rasa tidak hormat kepadamu. Selain itu semua yang dia katakan adalah kebenaran. Kau sebagai putri permaisuri, apakah kau pernah mengurus kediaman pangeran sehari pun? Kau menghabiskan sepanjang hari melompat-lompat, tidak menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua. Kau bahkan memfitnah Lan Er. Aku memerintahkanmu dikurung untuk merenung. Namun kau sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Apa maksud pangeran dengan itu? Mungkinkah pangeran Anda berniat menceraikan saya dan memberikan posisi putri permaisuri kepada Gu Anlan? Kurang ajar. Cepat duduk di hadapan Kaisar dan Ibu Suri. Bagaimana kau bisa begitu tidak sopan? Baginda Kaisar dan Ibu Suri, Anda semua telah menyaksikannya. Dalam hati Li Jingchen, saya tidak memiliki tempat sama sekali. Bahwa Anda mengabaikan saya setiap hari, saya bisa mengabaikannya. Tetapi ketika sesuatu terjadi, Anda hanya selalu memihak Gu Anlan. Bagaimanapun juga saya adalah putri sah dari keluarga Ye yang terhormat. Namun di kediaman pangeran, saya hidup lebih buruk daripada seorang pelayan. Baginda, mohon pertimbangkan bahwa saya melayani Ibu Suri setiap hari. Jika bukan karena jasa maka, karena usaha saya mohon Anda mengizinkan Li Jingchen dan saya untuk bercerai secara damai. Jangan bicara omong kosong. Yang Mulia, hamba tidak memihak Lan Er. Hanya saja Ye Nancy ini terlalu keras kepala. Ibu Suri, tolong lihat. Pejabat jujur pun sulit menyelesaikan perselisihan keluarga. Masalah antara suami dan istri. Tidak pantas bagi kita untuk campur tangan. Namun ya Nancy,
Kamu harus menahan amarahmu sedikit. Lihatlah Anlandia lembut dan bijaksana, jauh lebih terpelajar dan masuk akal daripada kamu. Ibu Suri. Bahkan Anda tidak akan memihak saya. Tingkah laku macam apa ini menangis dan meratap. Mengapa kamu tidak segera mundur? Rapikan dirimu sebelum kembali. Ya, Permaisuri, Anda benar-benar tidak perlu marah. Bagaimanapun juga pangeran dan saya dianggap sebagai kekasih masa kecil. Di dalam hatinya, kepentingan saya secara alami di atas Anda hanya perlu perlahan-lahan terbiasa. Bu Anlan, jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat, aku akan menangkapmu berselingkuh. Benarkah begitu? Saya khawatir Anda tidak akan bisa menangkap saya. Jika bukan karena si bodoh Li Jingchen itu, yang tidak mempercayai apa yang saya katakan. Apakah kamu pikir, kamu masih akan berdiri di sini berbicara denganku? Tapi pangeran hanya mempercayai saya. Apa yang mungkin bisa Anda lakukan? Jika Anda tidak ingin orang lain tahu, Anda tidak boleh melakukannya sendiri. Akan ada hari ketika Li Jingchen akan tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Dan kamu hanya seorang pelin-pelan dan suka bergaul bebas. Jalang. Sepanjang hidup Anda tidak akan pernah menunggu hari itu. Bukan saya. Kakak, apa yang Anda lakukan? Aku hanya mencoba menghiburmu. Mengapa Anda memukul saya? Trik ini terlalu kelas, bukan? Dia Nancy. Apa yang kau lakukan? Aku. Ini adalah istana kekaisaran. Kau tidak diizinkan bertindak sembrono di sini. Apakah Anda mempercayainya atau tidak? Saya benar-benar tidak memukulnya. Aku pangeran melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Beraninya kau masih membantah. Kau gila. Pengawal. Persembahkan. Perilaku putri permaisuri ini sombong dan anggun. Bawa dia pergi segera. Lepaskan saya, lepaskan saya. Lan El, kau baik-baik saja. Ini semua salahku karena lalai sesaat. Membiarkanmu menderita keluhan ini. Tuanku, mohon jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Yakinlah, aku pangeran pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Putri Permaisuri. Pangeran menghukummu berlutut di depan tablet leluhur untuk merenungkan tindakanmu. Hanya jika kau bersujud dan mengakui kesalahanmu, barulah kau akan dibebaskan. Tidak ada gunanya aku berlutut untukmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku menolak mengakui kesalahanku. Paling-paling, biarkan aku tinggal di sini seumur hidup. Pangeran juga berkata, hanya jika kau mengakui kesalahanmu, barulah makanan akan dikirimkan kepadamu. Dia sekalian saja bilang dia ingin membuatku mati kelaparan. Keluar sekarang juga. Kalau begitu, hamba bawahanmu mohon undur diri. Putri Permaisuri mohon jaga diri Anda. Li Jingchen berkata, barang itu ada di sini. Sudah ketemu. Nona, hamba Anda sudah kembali. Kunci yang kuminta kau cari, sudah kau temukan. Ya, saya menemukannya. Mengikuti instruksi Nona muda, di bawah pohon besar di halaman belakang keluarga Y. Saya menggali itu. Kau tidak ketahuan kan? Tidak. Anggota keluarga Y berpikir, saya akan meminta bantuan Nona muda. Jadi mereka semua menjaga jarak. Baguslah. Selanjutnya, aku punya tugas yang jauh lebih penting untuk kupercayakan padamu. Nona muda, mohon perintahkan saya. Perjalanan Li Jingchen ke istana kali ini adalah perjamuan Hongmen. Dia sengaja membiarkanku kabur agar aku bisa kembali lebih awal dan bersiap. Kunci ini adalah peninggalan yang ditinggalkan ibuku untukku. Ini bisa membuka Ban Xianglong, perbendaharaan terbesar. Dengan uang ini, tentara Shenbi akan memiliki persediaan militer yang cukup untuk melawan bangsa barbar utara. Kau harus mengambil kunci ini dan tali harimau ini dan menyerahkannya kepada seseorang. Nona muda, saya hanyalah hamba rendahan yang tidak berarti. Mengapa tidak menyerahkannya langsung kepada Tuan Song? Song Yao, dia adalah pengawal pribadi Li Jingchen. Ada banyak mata-mata di sekelilingnya. Menyerahkannya padanya bukanlah rencana yang sepenuhnya aman. Kepada siapa Nona ingin aku menyerahkannya? Saya mengerti. Hamba Anda akan pergi dan menangani ini segera. Berhati-hatilah dalam segala hal.
Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja saya datang untuk melihat keadaan menyedihkan dari yang kalah. Sungguh membosankan. Katakan padaku mengapa kau harus melawan saya. Bukankah lebih baik kau jadi Wang Fei yang patuh? Saat ini, aku tidak sudi mengangkat jari. Sebaiknya kau segera inyah. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Yi Nancy, jika di masa depan kau bersedia menaatiku dengan patuh, mungkin pada akhirnya, aku mungkin masih akan mengampuni nyawamu yang malang. Apa maksudmu? Hanya orang bijak yang mengakui situasi saat ini. Jika kau bersedia menundukkan kepalamu padaku, maka di masa depan di kediaman ini, tentu saja tidak ada yang berani menindasmu. Jika kau menolak, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sayang sekali aku adalah seseorang yang memiliki sifat memberontak. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau bisa bersikap kejam padaku. Perempuan murahan menghina kebaikanku. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Pengawal. Pegang dia untukku. Ya. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Gu Anlan. Aku baru saja menyuruhmu inyah. Sekarang, kau tidak punya kesempatan untuk menyesal lagi. Jangan mendekat. Bukankah kau sangat sombong? Bagaimana sekarang? Apakah kau akan bersikap kejam padaku sekarang? Beraninya kau memukulku. Pangeran tidak akan membiarkanmu lolos. Kau baru saja mengingatkanku. Malam masih panjang. Kita harus bermain perlahan. Jangan menarik perhatian orang lain dan merusak suasana di antara kita. Kau dan Li Jingchen, bukankah kalian kekasih masa kecil? Kalau begitu keluarganya, kau seharusnya sangat akrab dengan mereka juga kan? Jika kau ingin memohon padaku untuk melepaskanmu, mengapa kau tidak meminta perlindungan pada mereka saja? Sudah ketakutan sampai pingsan. Ketahanan mental yang begitu buruk. Namun kau ingin menjadi penjahat. Membosankan? Kakak dan adik Li Jingchen. Paman-paman. Ayah dan ibu. Serta semua bibi dan kerabat. Inilah wanita yang menipu putra kalian. Jika dia sampai jatuh, tolong jangan lepaskan dia dengan mudah. Berdirilah di sini. Pangeran. Putri Mahkota. Mengajukan keluhan di hadapan tablet leluhur. Kali ini Gu Anlan. Mungkin bahkan tidak akan berani mati. Awasi setiap gerakan Bu Anlan secara diam-diam. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Ya. Bagaimana dengan Putri Mahkota? Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Pastikan saja seseorang dikirim untuk melindungi keselamatannya. Bawahan Anda telah mengirimkan satu regu pengawal tersembunyi. Setiap saat, mereka bertanggung jawab atas keselamatan Putri Mahkota. Satu regu. Bawahan Anda berpikir, di dalam kediaman pangeran, seharusnya tidak perlu banyak orang melindunginya. Bagaimana jika aku meninggalkan ibu kota? Orang-orang ini, apakah kau pikir mereka akan melepaskannya? Bawahan ini gagal mempertimbangkan dengan saksama, tapi pangeran, apakah Kaisar akan mengizinkan Anda meninggalkan ibu kota? Di antara semua pejabat sipil dan militer, saya tidak yakin ada orang yang memiliki kemampuan untuk memukul mundur barbar utara. Kepergian saya memimpin pasukan ke medan perang. Hanyalah masalah waktu. Bawahan ini akan pergi dan menanganinya segera. Kirimkan satu regu pengawal tersembunyi lagi, untuk melindungi keselamatan Putri Mahkota. Jadi ini selir Gu. Sepertinya,
Sifatmu yang tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Belum berubah. Yinansi, apa pedulinya seberapa mampunya dirimu? Pangeran meninggalkan ibu kota tadi malam dan sudah menuju ke perbatasan utara. Mulai sekarang kediaman pangeran ini, aku yang berkuasa. Pengawal, ikat dia untukku. Bukankah kau sangat sombong? Mengapa kau tidak melawan? Atau apakah kau tahu, perlawanan hanya akan membawa kematian lebih menyedihkan? Kupikir kau punya kemampuan. Itu hanya satu tamparan. Jika kau benar-benar kuat. Kalau begitu bunuh aku. Kau ingin mati. Itu tidak akan semudah itu. Bawa dia pergi. Siapa sebenarnya kau? Kau tidak perlu penasaran tentang siapa aku. Jika kau ingin hidup, apa puri yang aku tanyakan, kau jawab aku. Tanya. Apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan? Ketika Li Jingqian pergi, apakah dia membawa sesuatu yang penting dan menyerahkannya padamu? Setelah aku dikurung di aula leluhur, aku tidak pernah melihatnya lagi. Bagaimana mungkin dia memberiku sesuatu yang penting? Kau sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, kau akan sangat menderita. Aku yakin kau tidak ingin menderita, Carl. Mengapa kau pikir aku belum mengatakan yang sebenarnya? Jika kau tidak percaya padaku, kau pasti bisa pergi bertanya pada Gu Anlan. Aku sudah dikurung di aula leluhur sepanjang bulan ini. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa Li Jingqian lebih menyukai selirnya dan mengabaikan istrinya? Jika ada sesuatu yang penting, dia pasti sudah memberikannya kepada Gu Anlan. Dia tidak akan pernah memberikannya padaku. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kalian berdua suami istri sedang memainkan semacam trik di permukaan. Li Jingqian menyukai Gu Anlan, tapi hukumanmu hanyalah kurungan. Dia hanya melindungimu, tidak ingin mengungkap kelemahannya sendiri. Aku adalah kelemahannya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan pura-pura bodoh denganku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Apa yang kau ingin aku katakan? Ada banyak hal. Apa sebenarnya yang kau maksud? Baiklah, karena kau sudah membuatnya jelas, maka aku akan memberitahumu. Serahkan tanda harimau tentara Zhenbei segera. Kau maksud itu? Seharusnya kau katakan lebih awal. Kau tahu di mana itu? Aku tidak tahu. Kau mempermainkanku. Bagaimana aku mempermainkanmu? Aku benar-benar tidak tahu. Sesuatu yang begitu penting, Li Jingqian pasti akan membawanya. Mengapa dia menyerahkannya kepada wanita rendahan sepertiku? Dia adalah Pangeran Zhenbei. Bahkan tanpa tanda harimau, dia bisa memobilisasi tentara Zhenbei. Oleh karena itu, dia tidak akan menyembunyikannya pada dirinya. Itu pasti disembunyikan di tempat lain. Mengenai tempat persembunyiannya, kau pasti tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau tidak, mengapa kau tidak pergi bertanya pada Gu Anlan? Mereka adalah kekasih masa kecil. Hubungan mereka lebih kuat daripada hubunganku dengan Li Jingqian. Hentikan omong kosong ini. Kau takkan menangis sebelum melihat peti mati. Karena memang begitu, maka kau bisa menunggul untuk masuk penjara bawah tanah. Katakan yang sebenarnya kepada cambuk-cambuk ini. Sepertinya Yang Mulia Putra Mahkota tidak punya banyak kesabaran. Jika kau bersedia melepas topengmu dan jujur padaku, mungkin aku juga akan memberitahumu. Bagaimana kau tahu? Di seluruh dunia selain Kaisar, orang kedua yang ingin mendapatkan jimat harimau hanyalah Yang Mulia Putra Mahkota. Karena orang di depanku bukanlah Kaisar, maka itu hanya bisa Yang Mulia Putra Mahkota. Karena memang begitu adanya. Mengapa kau belum menyerahkan jimat harimau itu? Tidak. Aku telah melihat wajah Yang Mulia Putra Mahkota. Secara logika, aku seharusnya sudah mati. Namun, selama siapapun selain Li Jingqian, dan aku tahu keberadaan jimat harimau, aku masih bisa hidup. Ini adalah jimat penyelamat hidupku. Apa yang kau inginkan? Aku membalas kebaikan, tapi tak terpengaruh paksaan. Jika kau ingin tahu keberadaan jimat harimau, itu tergantung pada apakah aku hidup dengan nyaman atau tidak. Bagaimanapun, semua orang pada akhirnya akan mati. Mengapa tidak membiarkan diriku
Hidup sedikit lebih nyaman sebelum mati. Tidakkah kau setuju? Kau cukup mampu memandang hidup dan mati dengan ringan. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan bergantung pada surga. Aku tidak memaksakan apapun. Namun, jika Yang Mulia ingin membunuhku, silakan bunuh aku. Hanya saja sayang sekali, jimat harimau tidak akan pernah lagi melihat cahaya hari. Baiklah. Aku bisa membiarkanmu hidup sedikit lebih nyaman. Tapi, kesabaranku hanya bertahan selama 3 hari. Jangan khawatir, dalam waktu 3 hari, aku pasti akan memberitahumu keberadaan jimat harimau. 3 hari kemudian. Batas waktu 3 hari sudah habis. Kau seharusnya menyerahkan jimat harimau padaku sekarang. Mengapa Yang Mulia terburu-buru? Aku ada di sini. Apakah mungkin aku melarikan diri? Tunggu sampai aku selesai makan buburku sebelum bicara. Ya Nancy. Jangan bercanda denganku. Kalau tidak, keadaan tidak akan baik bagimu. Santai. Aku pasti akan memberikannya padamu. Bersikap baiklah sekarang. Lezat. Di mana jimat harimau itu? Di mana jimat harimau itu? Aku bilang aku akan memberikannya padamu. Aku pasti akan memberikannya padamu. Mengapa terburu-buru? Jimat itu ada padamu selama ini. Kalau tidak, di mana kau pikir aku akan menyembunyikannya? Jika aku tahu itu ada padanya, bukankah aku bisa menyuruh orang menggeledahnya? Mengapa harus menunggu 3 hari ekstra? Sialan. Gadis sialan ini. Pengawal. Antarkan permaisuri Pangeran Shenbei dengan baik. Ya. Jangan terburu-buru. Aku akan segera mati. Bisakah kau biarkan aku melihat dunia ini untuk terakhir kalinya? Hanya satu pandangan. Sudah selesai melihat, pergilah. Tombak. Sebelum kamu mati, apalagi yang kamu inginkan? Yang Mulia Putra Mahkota sudah mengantisipasi ini sejak lama. Kamu akan melawan, membuatku menunggu untuk mencegah masalah di masa depan. Putri Mahkota, menyerahlah dengan patuh. Begitu banyak orang. Sepertinya, aku harus beralih ke AK untuk bermain dengan kalian semua. Dari mana benda-benda ini berasal? Pergi. Benar-benar mengesankan. Masih ada orang. Putri Mahkota, kami dikirim oleh Pangeran untuk melindungimu secara diam-diam. Bukti apa yang kamu miliki? Ini adalah tanda Pangeran. Lalu, mengapa kamu datang terlambat? Bukannya kami datang terlambat, tapi justru kamu menangani masalah terlalu cepat. Adegan kecil. Jangan panik. Ayo pergi. Kemana? Kembali ke kediaman pangeran. Urus Gu Anlan dulu. Kemudian pergi temui pasukan Shenbei. Pergi. Tuan, saya dengar putra mahkota sudah mendapatkan jimat harimau. Dia bisa memerintahkan tentara Shenbei memaksa turun tahta. Kaisar tua itu akhirnya akan turun tahta. Hao Chen telah menjadi putra mahkota 10 tahun. Bajingan tua ini, jika dia punya akal sehat, dia seharusnya sudah turun tahta sejak lama dan pergi menikmati sisa umurnya. Dia malah memaksa kakak Hao Chen untuk melakukan kudeta. Tidakkah menurutmu dia pantas mendapatkannya? Tepat sekali. Mengapa kau di sini, kakak putra mahkota? Bukankah dia mengirim orang untuk membunuhmu? Memangnya dia siapa? Berpikir dia juga bisa membunuhku. Apakah kamu tahu mengapa aku menunggu 3 hari sebelum aku bersedia memberinya jimat harimau? Mengapa? Karena 3 hari kemudian adalah hari Li Jingchen kembali ke ibu kota. Agaknya sekarang dia sudah berada di gerbang kota. Mustahil. Dia pergi jauh ke perbatasan utara. Bagaimana dia bisa bergegas kembali secepat ini? Siapa yang memberitahumu dia pergi ke perbatasan utara? Dia hanya pergi ke Lincheng, hanya untuk memobilisasi pasukan Shenbei di sana. Kau berani? Bawa kedua orang itu, ikat mereka untukku. Lemparkan mereka ke penjara bawah tanah. Setelahnya, tangani mereka bersama Jing Hao Chen. Ya. Lepaskan aku. Pergi.
Putri Mahkota. Tabib Kekaisaran Jiang. Sebelumnya aku meminta pelayanku memberimu jimat harimau dan kunci perbendaharaan. Apakah ada di sini? Mereka ada di sini. Namun aku dengar bahwa Putri Mahkota telah memberikan jimat harimau kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Selain itu, dia sudah memobilisasi tentara Zhenbei di luar ibu kota untuk menyerang istana kekaisaran. Yang dia miliki adalah palsu. Sekarang aku harus memberikan yang asli kepada Li Jingchen. Putri Mahkota mohon, jangan sungkan. Mohon berhati-hati di jalan. Pangeran. Putri Mahkota telah tiba. Dia Nancy. Di mana dia? Pangeran. Jimat harimau yang pangeran titipkan padaku ada di sini. Di dalamnya juga ada kunci brankas perakku. Anggap ini sebagai kontribusiku kepada pasukan Zhenbei. Sejumlah kecil perbekalan militer yang aku kumpulkan. Dia Nancy. Terima kasih. Pangeran. Saya minta maaf karena membuat Anda menderita. The Tunggu di film sini was sampai saya translated kembali. and narrated by M Media. Baiklah. Aku akan menunggumu kembali. Li Jingchen. Aku berharap kamu berhasil mencapai keinginanmu. Selamat tinggal, Tabib Yi. 3 bulan kemudian, Terima kasih atas bantuan Anda kemarin. Demam putra saya akhirnya turun. Telur-telur ini, simpanlah untuk Anda makan sendiri. Jika tidak cukup masih ada lagi. Tidak perlu. Anak itu saat ini sedang dalam masa pertumbuhan mereka. Tolong bawa mereka kembali. Oh benar, hari ini ada orang luar bertanya tentang Anda di sini. Siapa itu? ini saya. Kamu. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kurasa sekarang aku harus memanggilmu Kaisar. Tolong lepaskan aku dulu. Dia Nancy. Mengapa Anda berbohong kepada saya? Anda jelas berjanji kepada saya bahwa Anda akan menunggu saya. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk terus berada di sisimu. Kita adalah suami istri. Kita melewati hidup dan mati bersama. Apakah itu tidak cukup? Itu tidak cukup. Aku tidak mau berbagi suami dengan wanita lain dan melayani satu suami. Terlebih lagi di antara kita. Tidak ada kasih sayang suami istri yang bisa dibicarakan. Kamu juga tidak pernah mengatakan bahwa kamu menyukaiku. Dia Nancy. Apa sebenarnya yang Anda ingin saya lakukan? Agar Anda dapat memahami perasaan saya tidak akan membiarkan Anda berbagi suami dengan siapapun dalam hidup ini. Saya bersedia bersama Anda sebagai pasangan tunggal selamanya. Kekaisaran ini. Saya juga bersedia berbagi dengan Anda. Kamu benar-benar menyukaiku. Saya menyukai Anda. Jika saya mengkhianati Anda, semoga saya dikutuk. Jangan bicara omong kosong. Aku percaya padamu.